Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu di sini. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sudah banyak sekali konsep nilai mutlak yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Mulai dari persamaan nilai mutlak, bagaimana aplikasi persamaan nilai mutlak, kemudian ada grafik fungsi nilai mutlak. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa pertidaksamaan nilai mutlak itu dan bagaimana contohnya. Nah, penasaran kan? Mari ikuti baik-baik penjelasan Ibu berikut ini. Mari kita mulai pembahasan kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri, masih sama seperti yang kemarin ya. Kita masih berada di KD yang ke-3.1 Matematika Wajib Kelas 10. IPK kita hari ini adalah menentukan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi kita fokus pada pertidaksamaan nilai mutlak. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak untuk X dan A elemen bilangan real dan A lebih dari sama dengan 0, berarti A-nya harus bilangan positif ya, berlaku nilai mutlak X kurang dari A ekuivalen dengan X lebih dari negatif A kurang dari A. Artinya, penyelesaian dari X itu berada pada rentang negatif A sampai A. Kemudian, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A ekuivalen dengan X lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Nah, yang membedakan sifat pertama dan kedua itu adalah ada tanda sama dengan di sini. Di sini tidak ada ya. Berarti kalau dia punya tanda sama dengan, maka A termasuk di dalam penyelesaian. Kemudian, begitu juga sifat yang ketiga dan keempat, kita menggunakan tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan. Nah, untuk yang nilai mutlak X lebih dari A, ekuivalen dengan X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, nanti akan kita lihat pada garis bilangan, kenapa dia jadi terbagi menjadi dua seperti ini. Kemudian, sifat yang keempat sama dengan sifat yang ketiga, hanya menggunakan tanda sama dengan. Sifat yang kelima, nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2. Di mana nilai mutlak X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2. Ya. Kemudian, sifat yang keenam, nilai mutlak fungsi fx kurang dari nilai mutlak fungsi gx ekuivalen dengan fungsi fx pangkat 2 kurang dari fungsi gx pangkat 2. Sifat yang ketujuh, nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx ekuivalen dengan nilai mutlak fx pangkat 2 lebih dari gx pangkat 2. Nah, langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak yang berbentuk nilai mutlak AX tambah B kurang dari sama dengan CX tambah D. Atau kalau kita lihat di sifat yang tadi, berarti kita akan menggunakan sifat yang ke-6 atau yang ke-7 ya. Jadi kita menganggap fungsi yang di ruas kiri itu adalah suatu fungsi fx ya. Nilai mutlak fx, dan di ruas kanan adalah nilai mutlak gx. Nah, langkah-langkah itu hanya ada dua langkah. Yang pertama, kita gunakan sifat yang ke-6. Jadi berdasarkan sifat yang ke-6 tadi, jika nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx, maka akar ax tambah b pangkat 2 kurang dari sama dengan akar cx tambah d pangkat 2. Jadi kita hilangkan tanda mutlak, tetapi kita mengubahnya menjadi bentuk akar, kemudian yang di bawah tanda akar kita pangkatkan 2 ya. Nah, kemudian untuk menghilangkan tanda akar, kedua ruas jelas kita pangkatkan 2, atau ini bisa langsung dicoret saja, maka yang tersisa adalah AX tambah B pangkat 2 kurang dari sama dengan CX tambah D pangkat 2. Nah, jelas ini sudah akan berbentuk persamaan kuadrat ya. Pertidaksamaan kuadrat nanti ya. Pertidaksamaan kuadrat saya ganti. Bukan persamaan tapi pertidaksamaan kuadrat.
Nah, jika dia sudah berbentuk pertidaksamaan kuadrat, maka tinggal kita selesaikan. Nah, cara menyelesaikan, langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat itu ada 5. Yang pertama, mengubah bentuk pertidaksamaannya dalam bentuk baku. Artinya kita jadikan ruas kanan sama dengan ruas kanannya adalah 0. Kemudian kita faktorkan semua fungsi kuadrat yang ada pada ruas kiri untuk menentukan pembuat 0 fungsi. Kemudian yang ketiga, menggambarkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Yang keempat, mensubstitusikan sebarang bilangan pada persamaan sebagai nilai uji untuk menentukan tanda interval. Kemudian kelima, interval yang memiliki tanda dengan nilai sesuai tanda pertidaksamaan merupakan himpunan penyelesaian yang dicari. Nah, ini kalau hanya saya jelaskan seperti ini mungkin agak kurang bisa dipahami. Kita langsung saja pada pembahasan contoh soal pada aktivitas ya. Nah, aktivitas ini saya ambil dari LKPD 3.1 pertemuan 4. Kalian bisa download pada link yang ada di deskripsi yang sudah punya atau tergabung dalam Classroom, itu sudah saya bagikan di Classroom masing-masing. Ya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak berikut dengan teliti. Nah, ada 2 yang akan kita kerjakan. Yang pertama, bagian A, nilai mutlak X kurang 2 kurang dari nilai mutlak 2X tambah 1. Kemudian yang memuat bentuk rasional nilai mutlak 1 kurang 2X per X kurang dari 1. Kita selesaikan satu per satu. Nah, tadi yang pertama kita menggunakan sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6, kalau berdasarkan sifat yang ke-6 maka kita menggunakan tanda akar ya. Kita buat di dalam tanda akar. Kemudian di bawah tanda akar kita pangkatkan 2 ya. Jadi ada X kurang 2 pangkat 2. Kemudian 2X plus 1 pangkat 2. Nah, kemudian langkah berikut, tanda akar kita hilangkan atau bisa dicoret saja karena kedua harus memuat tanda akar. Maka yang tersisa adalah X kurang 2 pangkat 2 kurang dari 2X tambah 1 pangkat 2. Kemudian mengubah pertidaksamaan kuadrat ke dalam bentuk baku. Nah, bentuk baku tadi berarti kita kuadratkan dulu ya. Kita kuadratkan dulu kedua ruas. Masih ingat yang sudah saya ajarkan di pertemuan 1 kemarin? Ini kalau kita pangkatkan 2, kita bisa menggunakan A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB tambah B pangkat 2. Berarti kalau ini berarti X pangkat 2, kemudian 2 kali X kali 2 ya. Kemudian tambah 4 atau 2 kuadrat. Kemudian yang ini 4X pangkat 2 tambah 2 kali 2X kali 1 ya, tambah 1. Atau dia akan jadi X pangkat 2, ini perkaliannya adalah 4X, kemudian ini tambah 4, kemudian di ruas kanan kita bawa ke ruas kiri, itu jadi kurang 4X kuadrat. Ini 4X berarti jadi kurang 4X, ini berarti jadi kurang 1. Nah, ada yang bisa kita jabarkan atau kita operasikan. X kuadrat kurang 4X kuadrat dia minus 3X pangkat 2. Min 4X kurang 4X dapat minus 8X. Kemudian 4 kurang 1 dapat plus 3. Nah, yang berikut menentukan nilai pembuat 0. Kita bisa memfaktorkan. Jadi bentuk kita anggap dulu ini sebagai persamaan ya. Ini dianggap sebagai persamaan, berarti min 3X pangkat 2 kurang 8X plus 3. Ini min 3 kali 3, satu di sini ya. Min 3 kali 3 dapat min 9. Ini dikalikan dulu. Oke, kita cari faktor dari min 9 yang jika dijumlahkan dapat min 8. Sebelumnya kita taruh dulu di sini min 3X
Kemudian saya taruh di sini X ya, karena kalau dikali dia akan dapat min 3X pangkat 2. Nah, faktor dari min 9 yang jika dijumlahkan dapat minus 8 itu adalah min 9 dikali 1 ya. Nah, di antara kedua faktor ini yang bisa dibagi dengan negatif 3 adalah min 9. Min 9 bagi negatif 3 dapat positif 3. Kemudian 1 dibagi 1, ini koefisiennya 1 ya, itu adalah 1. Oke, jadi saya punya dari sini ya, saya tuliskan min 3X plus 1 sama dengan 0, min 3X sama dengan min 1, X sama dengan min 1 per min 3 atau X sama dengan 1/3. Kemudian yang ini X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Jadi saya tuliskan 1/3 dan min 3. Oke. Menggambarkan nilai pembuat 0 pada garis bilangan. Jadi ini pembuat 0-nya min 3 dan 1/3, berarti yang di sebelah kiri itu yang bernilai negatif ya, min 3 dan 1/3. Kemudian langkah yang berikut menentukan tanda interval. Nah, perhatikan garis bilangan itu sudah terbagi menjadi 3 area ya, yaitu area yang pertama yang di sebelah sini ya, kemudian yang di tengah di antara negatif 3 sampai 1/3, kemudian yang di sebelah kanan yang lebih dari 1/3. Jadi kita mengambil sembarang titik uji untuk melihat di daerah ini bernilai positif atau bernilai negatif. Nah, saya ambil contoh untuk X sama dengan 0. 0 itu terletak di tengah-tengah sini ya. 0 terletak di tengah. Jadi, kalau kita ambil X sama dengan 0, maka kita substitusi ke persamaan ini. Jadi, min 3 dikali 0 pangkat 2. Aduh, ini seharusnya pangkat 2 ya, maaf. Bukan kali 2. Pangkat 2 kurang 8 dikali 0 tambah 3, maka hasilnya adalah 3 ya. Ini kan jadi 0 kurang 0 plus 3. Nah, berarti bernilai positif. Saya taruh di sini tandanya positif. Kemudian untuk X kurang dari untuk X sama dengan negatif 4. Negatif 4 kan letaknya di sini ya, sebelum negatif 3 kalau pada garis bilangan. Berarti kita ganti ini dengan negatif 4, ini dengan negatif 4. Nah, min 3 kali min 4 didapat min 4 pangkat 2 dulu ya. Min 4 pangkat 2 dapat 16. 16 dikali negatif 3 didapat min 48. Kemudian min 8 kali min 4 dapat positif 32. Kemudian tambah 3. Dapat berapa? 32, 35. 35 min 48 berarti 13. Min 13 ya. Berarti tandanya negatif. Daerah ini pasti bernilai negatif. Kemudian saya ambil yang lebih dari 1/3, saya ambil yang paling mudah, X sama dengan 1. Ini kita ganti 1, ini 1. Jadi 1 pangkat 2 1 dikali min 3 dapat min 3. Kemudian min 8 kali 1 dapat min 8. Kemudian plus 3, dapatnya min 8. Jadi tanda negatif juga ya. Berarti ini bernilai negatif. Oke, kita lanjut. Membuat kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaian terletak pada interval yang memenuhi. Nah, interval yang memenuhi itu tergantung pada soal tadi ya, karena kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi yang jadi perhatian kalian adalah tanda yang ini. Ini yang akan menjadi patokan kita dalam menentukan daerah penyelesaian. Nah, kan dari sini kita sudah cari pembuat 0 fungsinya pada garis bilangan, yaitu negatif 3 dan 1/3. Berarti kalau kita kembalikan dia ke pertidaksamaan, maka yang kurang dari 0 berarti indikasinya yang bernilai negatif ya, atau tanda negatif.
daerah yang bertanda negatif. Daerah yang bertanda negatif jelas yang di sini ya, di sebelah kiri. Ya, dengan di sebelah kanan. Berarti himpunan penyelesaiannya terletak pada interval yang memenuhi, yaitu X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1/3. Atau kalau kita tuliskan, nah seperti ini. Untuk X, himpunan penyelesaian adalah X di mana X kurang dari min 3 atau X lebih dari 1/3 untuk X elemen real. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Oh ya, kenapa saya menggunakan bulat tambahan ya? Kenapa saya menggunakan tanda bulat kosong seperti ini? Ya, pada garis bilangan. Terkadang kalian akan bertemu dengan yang seperti ini. Bulatnya hitam. Nah, ini beda ya. Misalkan minus 3 dengan 1/3. Nah, yang bentuk ini jelas berbeda dengan yang di atas. Nah, kalau yang di atas itu kita menamakannya selang buka. Selang buka itu ditandai dengan tanda pertidaksamaan yang seperti ini. Jadi tidak ada tanda sama dengannya. Tetapi kalau kita menggunakan selang tutup atau dia pakai bulat hitam seperti ini, maka nanti akan berubah pakai tanda sama dengannya ya. Jadi misalkan himpunan penyelesaiannya yang di sini dan di sana, maka HP-nya akan jadi X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 1/3. Jadi bedanya di situ ya. Kalau yang bulat kosong dia tidak punya tanda sama dengan, kalau bulat hitam dia punya tanda sama dengan.